Bab 701, Nama, CEO berbahaya penulis, Ni. Darcy, plus matikan mengatur ulang. Jari-jarinya secara sengaja atau tidak sengaja menyentuh perutnya yang rata, suasana hati Siatong lembut, dia mengangkat bibirnya sambil tersenyum, dan mengangguk dengan lembut ke sisi Kiao Rao Rao. Siatong bukanlah anak pertama. Dia telah mengumpulkan banyak pengalaman saat melahirkan bayi. Sebenarnya dia sudah menduga kalau dirinya hamil, namun untuk beberapa hal dia tidak pernah mengatakannya, apalagi meminta untuk diperiksa. Hanya saja saya tidak menyangka bahwa Qin akan secara tidak sengaja mendorong kali ini, dan benar-benar membawa masalah ini ke permukaan. Wow, itu bagus. Kiao Rao menganggukkan kepalanya dengan keras. Matanya penuh kelembutan dan kekaguman. Dia tanpa sadar menyentuh perutnya, dan telinganya tiba-tiba menjadi merah. Sekarang dia sudah menikah dengan Gu Haoran. Pagi ini, Gu Haoran secara khusus membawakannya semangkuk obat kehamilan untuk diminum. Dia sekarang di dalam perut akankah juga menjadi miliknya dan bayi Gu Haoran. Dua wanita langsung mulai bergumam, tubuh Siatong jauh lebih baik, wajahnya juga berangsur pulih, sekali lagi dengan hati-hati memeriksa tubuhnya, memastikan bahwa tidak ada hal lain, dokter kemudian mengambil daftarnya, mengambil pena untuk menulis dia. Tuan Qin, gambaran janin istri saya masih sedikit tidak stabil. Ini adalah resep yang saya resepkan untuk istri saya. Makan sekali sehari sudah cukup. Setelah jangka waktu tertentu, gambaran janin istri saya akan normal, kata dokter dan menyerahkan resepnya kepada Qin Mucai, yang masih linglung. Qin Mucai akhirnya merespons. Dia segera mengangguk dan dengan hati-hati mengambil resepnya. Raut wajah dokter yang marah berubah menjadi senyuman. Baiklah, pergilah ke pengurus rumah tangga untuk mengambil biaya pengobatan, terima kasih. Qin Mucai jarang mengucapkan terima kasih sekalipun. Dokter sangat ketakutan sehingga dia menggelengkan kepalanya dan berkata tidak, lalu berbalik dan meninggalkan ruangan dengan tergesa-gesa, seolah-olah Qin Mucai akan memakannya hidup-hidup jika dia tinggal lebih lama. Xia Guai sudah menjadi siswa sekolah dasar. Tentu saja, dia bisa memahami percakapan antara dokter dan masyarakat tadi. Dia berkedip beberapa kali dan berlari ke arah Siatong dengan kaki pendeknya. Tangan kecilnya yang gemuk langsung meraih tangan Siatong. Apakah ibu punya adik laki-laki lagi di perutnya? Xia Guai membelalakkan matanya. Dia tidak bisa melihat apakah dia bahagia atau sedih. Siatong menatapnya dan mengangguk. Mama punya adik laki-laki lagi di perutnya. Kalau adik laki-lakinya lahir, kalau kamu tidak baik, Momi hanya akan menyayangi bayi dan adik laki-lakinya. Siatong berpura-pura marah dan berteriak dengan suara pelan. Tanpa diduga, mulut Xia Guai mengerut. Dia menggelengkan kepalanya dengan keras dan air mata muncul di matanya yang besar dan bulat. Tidak, Mama tidak bisa menahannya, sayang. Siatong biasanya mendisiplinkan Xia Guai dengan sangat ketat, yang menyebabkan Xia Guai semakin dekat dengan Qin Mucai sejak dia kembali. Namun dalam hati Xia Guai, Siatong masih menjadi orang favoritnya. Begitu aku memikirkan masa depan, ibuku tidak lagi menyukai dirinya sendiri setelah dia memiliki adik laki-laki. Xia Guai sedikit bingung. Xia Guai menatap matanya tanpa daya, sepasang penampilan yang hendak menangis. Melihat fundus Siatong meledak sakit hati, penampilan yang berpura-pura marah di wajahnya tidak santai sama sekali. Dengan wajah datar, dia bertanya dengan suara dingin, selama kamu mendengarkan ibu tidak akan membencimu. Hanya saja kamu baik. Tahukah kamu bahwa kamu salah kali ini? Di mata Qin Muciao, selama Xia Guai menangis, semua hal akan menjadi kesalahan orang lain, dan Xia Guai memanfaatkan kasih sayang Qin Muciao padanya untuk menghindari hukuman Siatong. Baru saja Siatong dan Qin Muciao bertengkar karena Xia Guai. Faktanya, cedera guru tersebut tidak terlalu serius. Setelah pergi ke rumah sakit untuk pemeriksaan, dia bisa pulang untuk memulihkan diri. Tapi yang paling dipedulikan Siatong adalah 3 pandangan putrinya. Dia tidak ingin Xia Guai menjadi pengganggu yang kejam dan tidak masuk akal. Siatong tidak setuju dengan cinta buta Qin Mucai. Bu, jangan membenciku. Aku tahu aku salah. Mulut Xia Guai mata merahnya sangat menyedihkan. Tangan kecilnya dengan lembut menarik lengan baju Siatong, dengan hati-hati mengujinya. Yah, benarkah setelah menulis ulasan dan meminta maaf kepada guru, ibu akan menyukainya sama seperti sebelumnya? Dunia anak-anak begitu naif, Siatong akhirnya tidak bisa memakainya. Dia terkekeh, mengulurkan tangan dan menyentuh tangan kepala, melontarkan banyak nada lembut. Ya, selama kamu patuh,
ibu tetap sangat menyukaimu. Xia Tong tersenyum, tapi Xia Guoguai tiba-tiba berdiri tegak. Dia mengulurkan tangannya dan menyeka air mata dari matanya. Wajah gemuknya serius. Baiklah, saya akan menulis ulasannya sekarang. Xia Guoguai berkata, sebelum menunggu reaksi orang-orang di ruangan itu, dia sudah keluar ruangan dengan kaki pendeknya, dan ruangan aslinya yang semarak juga jauh lebih tenang. Saudari Xia Tong, kamu sangat pintar. Kiao Rao Rao menyukai metode Xia Tong dalam mendidiknya. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengacungkan jempol pada Xia Tong dengan senyuman di matanya. Gu Haoran diam-diam menatap Xia Tong, yang sedang berbaring di tempat tidur dengan wajah penuh cinta keibuan. Sepertinya ada sesuatu yang tiba-tiba patah di hatinya, dan dia merasa cukup bahagia. Sekarang Xia Tong sangat bahagia, Gu Haoran dapat dengan jelas merasakan bahwa selama Xia Tong bahagia, dia bisa merasa lega sepenuhnya. Dia sekarang memiliki Kiao Rao Rao, hati perasaan Xia Tong, tetapi juga hanya persahabatan. Di hati Gu Haoran, sekarang Xia Tong lebih seperti saudara perempuannya. Penampilan bahagia ketiganya tidak sesuai dengan Qin Mucai. Pria itu berdiri di satu sisi dan menatap Xia Tong, yang tersenyum di tempat tidur karena malu. Bibir tipisnya menggeliat beberapa kali, tapi dia tidak bisa mengutarakan apa yang dia katakan. Istri. Setelah hening lama, Qin Muciao hanya melontarkan dua kata ini. Gu Haoran secara alami memahami apa yang ingin dilakukan Qin Muciao selanjutnya. Dia menatap Qin Muciao dengan pandangan sombong dan menarik Kiao Rao keluar ruangan. Gu Haoran, kenapa kamu menarikku keluar begitu cepat? Tidakkah kamu melihat bahwa saudari Xia Tong dan aku sedang mengobrol dengan gembira? Kiao Rao Rao, yang dibawa keluar secara paksa oleh Gu Haoran, jelas merasa tidak puas. Dia mengerutkan kening, berbalik dan ingin memasuki ruangan, tetapi Gu Haoran memegangi pinggangnya dan menghentikan jalannya. Kematian akan terjadi di pelukan Kiao Rao Rao, jangan biarkan dia meronta. Gu Haoran tersenyum, membungkuk di telinga Kiao Rao Rao dan berbisik. Istriku yang baik Rao Rao, kamu sangat senang berbicara dengan Xia Tong sekarang, tapi apakah kamu sering melihat Qin? Aku, yang ditinggalkan olehmu, menatap matamu. Kiao Rao tercengang. Saat ini, dia hanya memperhatikan perut Xia Tong. Dia tidak menyadari Qin Mucai di belakangnya. Gu Haoran mengingatkannya bahwa dia tiba-tiba memahami sesuatu. Xia Tong hamil lagi. Orang yang paling bahagia pastilah Qin Mucai, namun dia sedang mengobrol dengan Xia Tong di kamarnya, yang membuat Qin Mucai tidak punya waktu untuk berbagi kebahagiaan dengan Xia Tong sendirian. Pantas saja Gu Haoran langsung menariknya keluar. Pikirkan di sini, Kiao Rao Rao mempermalukan telinga merahnya. Aku tidak tahu. Dia membisikkan sebuah janji, penampilan bersalah sangatlah menarik. Gu Haoran tersenyum, menunduk dan dengan lembut mencium dahi Kiao Rao. Bibir tipis berbisik di telinganya, Rao Rao, apakah kamu terutama menyukai sayang dan sayang? Suaranya sedikit menyihir dan ambigu, wajah Kiao Rao Rao langsung memerah, tapi tetap mengangguk dengan jujur. Saya suka itu. Saya harus mengakui bahwa Xia Tong memiliki serangkaian metode pendidikan. Meskipun Xia Guoguai kadang-kadang nakal, dia tetap sangat disukai sepanjang waktu. Bao Bao sangat berbeda dari saudara perempuannya. Bao Bao adalah salinan kedua dari Qin Mucai. Dia telah belajar memasang ekspresi dingin sejak dia masih muda. Meski kedua anak ini memiliki kepribadian yang berbeda, namun mereka memiliki satu kesamaan. Mereka sangat sopan dan menarik. Saya tidak menyangka Xia Tong hamil lagi secepat ini. Kiao Rao tidak bisa menahan rasa irinya. Emosi matanya secara alami tidak luput dari pandangan Gu Haoran, dia sedikit mengaitkan bibirnya, bibir tipisnya terbuka dengan lembut. Karena kamu menyukainya, ayo kita pesan secepatnya. Suara rendah pria itu terdengar di telinga, Kiao Rao Rao langsung berbalik, wajahnya memerah, matanya terangkat, menatap Gu Haoran. Kamu, apa yang kamu bicarakan? Dia dan Gu Haoran belum menikah. Meski pernikahannya baru beberapa hari, namun Kiao Rao Rao adalah orang yang memberikan perhatian khusus pada arti upacara. Dia selalu merasa jika suatu hari dia tidak mengadakan pernikahan dengan Gu Haoran, dia tidak merasa bahwa dia dan Gu Haoran benar-benar bersama. Aku masih muda, aku belum dilahirkan. Dia tersipu dan bergumam dengan suara rendah. Meskipun Gu Haoran masih tersenyum, dia sedikit mengangkat alisnya dan berkata, Rao Rao, apakah hidup ini atau tidak? Ini bukan urusanmu. Kiao Rao Rao tertegun, tapi dia tidak bereaksi. Detik berikutnya, dia tiba-tiba diangkat oleh pria di sampingnya.
Dia sangat ketakutan sehingga dia segera mengulurkan tangan dan menggantungkan leher Gu Haoran, takut dia akan jatuh secara tidak sengaja. Gu Haoran, apa yang kamu lakukan? Kiao Rao Rao sedang terburu-buru. Ini adalah villa keluarga Qin. Ada banyak pelayan di mana-mana, Gu Haoran sebenarnya melakukan hal intim seperti itu padanya di depan umum. Sungguh, aku sangat malu. Kiao Rao menolak dengan suara rendah, tapi Gu Haoran memegang tangannya lebih erat. Dia tersenyum di sudut mulutnya, tapi langkahnya tidak berhenti sama sekali. Sambil menggendong Kiao Rao, dia langsung menuju pintu. Dengan hati-hati memasukkan Kiao Rao ke dalam co-driver, Gu Haoran baru saja duduk di dalam taksi. Dia menyalakan mobil, menoleh ke satu sisi, wajah bingung, senyum misterius Kiao Rao. Ayo pulang dan punya anak. Wajahnya langsung berubah, Kiao Rao membuka mulutnya hanya untuk mengatakan sesuatu. Tapi Gu Haoran sudah dengan cepat mengemudikan mobilnya menuju villa. Kecepatan mobilnya agak cepat, sehingga Kiao Rao hanya bisa memegang sabuk pengaman dan menutup mulutnya dengan jujur. Melihat villa itu semakin dekat, Kiao Rao memiliki sedikit penyesalan di hatinya. Saya tahu bahwa setelah keluarga Qin mengetahui bahwa Xia Tong hamil, dia tidak akan terlalu iri. Sekarang, dia tidak boleh lepas dari cengkeraman Gu Haoran. Mobil berhenti di depan pintu. Gu Haoran masih menggendong Kiao Rao dan melangkah ke atas. Ketika dia sampai di depan pintu, dia bertemu dengan Lian Xin, yang sedang membersihkan dari satu sisi. Siapa Anda, Tuan dan Nona? Melihat postur dua orang ini, bahkan intinya jelas ada yang terkejut. Gu Haoran hanya menatapnya dengan dingin dan membuka pintu untuk masuk. Setelah beberapa langkah, dia tiba-tiba berhenti dan berbalik. Tidak ada yang boleh naik ke atas tanpa pesananku. Lagi pula, kalau makan siang sudah siap, jangan hubungi kami. Dia dengan dingin mengucapkan sepatah kata pun, dan membanting pintu. Mata Lian Xin terbuka lebar untuk waktu yang lama. Ketika dia mendengar kata-kata Gu Haoran, dia tiba-tiba mengerti sesuatu. Wajahnya sedikit rumit, melihat ke pintu yang tertutup, hati diam-diam mulai berdoa untuk Kiao Rao. Tubuhnya dengan keras jatuh ke tempat tidur besar yang empuk, Kiao Rao berjuang untuk bangun, tetapi tubuh Gu Haoran mendapat tekanan mati di tubuhnya. Gu Haoran, aku. Dia berusaha keras untuk berbicara, tetapi mulutnya tertutup oleh bibir tipis pria itu. Kiao Rao sedikit putus asa saat dia merasakan telapak tangan berjalan di tubuhnya. Melihat Gu Haoran, tidak mungkin membiarkannya pergi sore ini. Ya Tuhan, dia baru berusia 21 tahun. Dia tidak ingin punya bayi secepat ini. Gu Haoran mengajak Kiao Rao pergi. Hanya Qin Mucai dan Xia Tong yang tersisa di ruangan itu. Setelah Kiao Rao pergi, senyuman Xia Tong menghilang. Matanya beralih ke balkon di sampingnya, dan tidak ada tanda-tanda menatap pria di sampingnya. Istri, Qin Muriao memanggil dengan lembut, dan berjalan ke arah Xia Tong dengan tenang untuk meraih tangannya. Tanpa diduga, telapak tangannya yang besar baru saja menyentuh tangan Xia Tong, tetapi Xia Tong tiba-tiba bereaksi dan menjatuhkan telapak tangan besar Qin Muriao. Tinggal jauh dari saya, Xia Tong berteriak, dan kemudian menggerakkan tubuhnya beberapa kali, menjauh dari Qin, seolah-olah Qin banyak membawa virus di sekitarnya. Istriku, aku salah. Seharusnya aku tidak mendorongmu sekarang. Meskipun Xia Tong menolak dengan keras, Qin Mucai masih malu dan menolak menyerah. Xia Tong tidak ingin memperhatikannya, jadi dia langsung pergi ke tempat tidur, melingkarkan lengannya di bahu Xia Tong dan memeluknya. Kekuatan Qin Muci sangat kuat. Xia Tong tidak bisa melepaskan diri darinya sama sekali. Selain itu, dia takut jika dia meronta, dia akan menemui anak di perutnya. Dia berpura-pura bergerak beberapa kali dan kemudian dia tidak tahu harus berbuat apa. Salah. Xia Tong memegang tangannya di depan dadanya dan menatap dingin ke arah Qin Muci dengan senyuman di sisinya. Hanya karena kamu baru saja mendorongku. Qin Mucai menyayangimu. Masuk akal untuk melindungi Anda sekarang. Terlebih lagi, Xia Tong tidak menganggapnya serius sekarang karena dia tidak berdiri teguh. Bukan itu yang membuatnya marah. Qinmu tertegun, mengerutkan kening dan memikirkan sesuatu dengan hati-hati. Lalu dia tiba-tiba mengetahui sesuatu. Dia malu mengangkat alisnya dan berbisik untuk membujuk wanita kecil yang marah di sampingnya. Maafkan aku, istriku. Seharusnya aku tidak membantumu bertengkar denganku sekarang. Xia Tong hamil lagi. Qin Mucai tidak mengetahuinya. Jika dia tahu Xia Tong hamil lagi, bagaimana dia bisa memperlakukan Xia Tong seperti itu?
Atas permintaan maaf Qin Mucai, Xia Tong masih tidak menanggapi. Dia dengan dingin menolak untuk melihat Qin Mucai di sampingnya, jelas masih marah. Xia Tong tidak pernah semarah ini. Qin Mucai bingung sejenak. Dia duduk di samping dengan alis berkerut. Melihat Xia Tong dengan marah, dia tiba-tiba punya rencana. Dia menuangkan Xia Tong ke tempat tidur besar yang empuk. Bahkan jika dia mengenakan pakaian orang di bawahnya, sebelum menyentuh kelembutan Xia Tong tiba-tiba bereaksi dan menamparkan Qin Mucai tanpa ampun. Qin banyak, aku, keluar dari sini. Wajah Xia Tong penuh amarah. Dia sedang menunggu untuk melihat bagaimana Qin Mucai ingin membujuknya, tapi dia tidak menyangka pria ini masih memikirkan hal semacam itu saat ini. Dia sangat marah. Setelah ditampar oleh Xia Tong, Qin Mucai tidak berani sombong lagi. Dia hanya bisa mengambil kembali telapak tangan besar di pakaian Xia Tong dan menatap Xia Tong yang sudah menyelinap. Pergi, istriku, aku benar-benar tahu itu salah. Kapan Qin Mucai meminta bantuan dengan suara pelan? Biasanya dialah yang ditanya. Perannya tiba-tiba berubah, dan dia tidak bisa beradaptasi sejenak. Tapi wanita di depannya adalah wanitanya sendiri, dan Xia Tong masih mengandung anak ketiga di perutnya. Kalau bukan dia yang sujud, siapa yang akan sujud? Lupakan saja, dasar kepala kayu. Melihat permintaan maaf Qin Mucai sangat bodoh, Xia Tong juga kesal. Dia mengangkat alisnya dengan santai dan tidak bermaksud menggoda Qin Mucai lagi. Dia tiba-tiba berbalik dan menatap mata pria itu sedikit lebih serius. Qin banyak, jika anak ini akan lahir, apa yang harus aku lakukan dengan rencanaku untuk belajar di luar negeri? Xia Tong sedikit khawatir. Belum lama ini, dia berhasil membujuk Qin Mucai agar setuju belajar di Prancis selama 2 bulan dan melanjutkan ke Institut Desain. Semuanya sudah siap, tapi tiba-tiba dia mendapat masalah kecil ini. Kali ini anak dalam perutnya datang dengan tergesa-gesa, yang membuat Xia Tong tidak bersiap sama sekali. Istriku, aku tidak mengizinkanmu melakukan apapun terhadap anak ini. Begitu kata-kata Xia Tong jatuh, alis Qin Mu langsung berkerut. Matanya menatap Xia Tong penuh tekad, yang membuat Xia Tong tertawa. Dia menepuk kepala Qin Muzi dan berkata sambil tersenyum, siapa bilang aku akan menyerang anak ini? Meskipun anak ini terlalu tidak terduga, bagaimanapun juga, itu juga merupakan sepotong daging di tubuhnya. Tidak peduli betapa kejamnya Xia Tong, dia tidak bisa menyentuh darah dan dagingnya sendiri. Saya harap Anda bisa berpikir seperti itu. Setelah mendengarkan kata-kata Xia Tong, hati Qin Mucai akhirnya turun. Dia membelai perut rata Xia Tong dengan telapak tangan yang besar, dan matanya penuh dengan senyuman bahagia. Waktu berlalu, saya tidak menyangka kita semua akan memiliki bayi ketiga. Memikirkan apa yang terjadi beberapa tahun terakhir, Qin Mucai masih sedikit khawatir. Jika Xia Tong benar-benar meninggalkannya dan mengikuti Gu Hao melarikan diri, dia mungkin masih sendirian, dan dia tidak akan memiliki 2 anak yang manis, penurut dan bau-bau. Melihat Xia Tong mengalami kristalisasi cinta ketiganya, saat-saat bahagia seperti ini sebelum Qin Mucai tidak berani memikirkan hari itu. Xia Tong juga mengangguk sambil tersenyum, menuruti kata-kata Qin Mucai. Hidup ini cepat. Dalam sekejap mata, dia menjadi seorang istri dan ibu dari seorang gadis muda. Apa yang terjadi beberapa tahun lalu masih segar dalam ingatan saya, seolah baru terjadi kemarin. Hanya saja, ada suatu tempat yang membuatku penasaran. Xia Tong tiba-tiba berhenti dan melemparkan dirinya ke samping. Mata Qin Mucai sedikit curiga. Saat kita berdua tidur, aku tidak punya mobil untuk mengawasimu. Bagaimana caramu berdiri dengan payung? Xia Tong awalnya berencana hanya memiliki 2 anak. Ketika dia menikah dengan Qin Banyak, dia selalu memperhatikan Qin Banyak memakai payungnya. Biasanya, dia tidak akan hamil sama sekali, tapi bagaimana anak itu bisa keluar dari perutnya? Sepertinya dia menyadari keanehan Xia Tong. Mata Qin Banyak memancarkan cahaya aneh. Dia tanpa sadar mengatupkan mulutnya dan menggerakkan matanya ke satu sisi. Dia terlalu bersalah untuk melihat Xia Tong. Hal semacam ini, kamu tidak bisa sepenuhnya menghindari memakai payung kecil. Qin Mucai tersenyum canggung dan ingin mengalihkan perhatian Xia Tong. Tanpa diduga, kecurigaan Xia Tong menjadi semakin serius. Melihat penampilan aneh Qin Mucai, alis Xia Tong perlahan berkerut. Meskipun tidak ada yang salah dengan apa yang dikatakan Qin, mengapa dia selalu menganggapnya aneh, seolah-olah ada yang salah. Qin Banyak, apakah itu benar? Dia membuka mulutnya lagi dengan curiga, dan menatap pria di sampingnya.
Qin Mucai batuk beberapa kali karena dia tidak beradaptasi. Dia mengatupkan mulutnya dan tidak berbicara. Pada akhirnya, dia tidak bisa menahan tatapan mata Xiaotong yang panas dan dikalahkan. Maaf, istriku, aku salah. Qin Muci menggigit giginya, dan masih tidak berani menatap mata Xiaotong. Aku membuat beberapa lubang kecil pada payung yang biasa kita gunakan. Suaranya semakin pelan, tetapi Xiaotong telah sepenuhnya memahami misteri masalah ini. Wajahnya berubah drastis, alisnya semakin berkerut. Qin banyak, kamu mesum. Xiaotong tidak sabar. Dia mengambil bantal dan melemparkannya ke arah Qin. Qin banyak, aku tidak berani mengelak dan memakan bantal dengan kuat. Istriku, aku hanya ingin punya bayi. Qin murcah menjelaskan dengan suara rendah bahwa dia tahu Xiaotong tidak menginginkan anak ketiga, tapi dia sangat menantikannya. Jadi diam-diam dia melakukan hal semacam ini di belakang punggung Xiaotong. Namun, Qin murcah tidak menyangka efisiensinya akan begitu tinggi. Hanya dalam beberapa minggu, Xiaotong hamil lagi. Kamu adalah pria yang egois. Dia menatap Qin Mucai dengan ganas. Xiaotong mengangkat selimutnya dan langsung turun dari tempat tidur. Dia langsung menuju ruang ganti kamar, menemukan koper yang sudah lama disimpan di dalamnya, dan mulai mengemas barang bawaannya sendiri. Tindakan tiba-tiba Xiaotong membuat Qin Mucai takut. Dia berjalan ke arah Xiaotong dan meraih tangan sibuk Xiaotong. Istriku, apa yang kamu lakukan? Dia hanya melakukan sedikit kesalahan. Apa yang dilakukan Xiaotong dengan pakaiannya? Xiaotong tidak memperhatikan Qin Mucai, tapi dia masih kedinginan dan merapikan pakaiannya di ruang ganti. Melihat Xiaotong akan segera selesai, Qin Mucai sedikit bingung. Dia mengerutkan alisnya dan mengulurkan tangannya untuk mengambil kotak yang telah dikemas di tangan Xiaotong. Qin banyak, apa yang ingin kamu lakukan? Xiaotong akhirnya membuka mulutnya, nadanya sangat tidak senang. Qin Mucai kesal dengan suasana hati Xiaotong yang tidak dapat dijelaskan hari ini. Dia masih mengerutkan alisnya, tapi dia menahan amarahnya dan berkata kepada Xiaotong dengan suara rendah. Istriku, apa yang akan kamu lakukan? Xiaotong sedang hamil sekarang, dan wajar jika dia memiliki sifat yang aneh. Sekarang Qin Mucai tidak berani memprovokasi Xiaotong. Lengleng meliriknya, Xiaotong memanfaatkan kecerobohan Qin Muci untuk mengambil kotak di tangannya, lalu dengan cepat berjalan menuju pintu. Aku mau jalan-jalan, jangan ikuti aku. Beberapa langkah menuruni tangga, mendengarkan kata-kata Xiaotong, Qin Mucai terkejut, dan dengan cepat menyusul Xiaotong, yang bersiap untuk naik bus di gerbang keluarga Qin. Perutmu sekarang besar, dan dokter juga bilang posisi janin bayinya kurang tepat. Mau pergi sendiri kemana? Dia dengan tenang menghadapi omelan suara rendah, melihat wajah Xiaotong yang begitu jelek, dan dengan lembut menghela nafas, istri, kamu tidak mudah marah. Pria hamil ini sungguh aneh. Qin Muci sedikit tertekan. Namun dia hanya sanggup berpikir bahwa bayi Xiaotong adalah anaknya sendiri. Xiaotong akhirnya sedikit kesal. Dia menyuruh pelayannya untuk memasukkan koper di tangannya ke dalam mobil. Lalu dia berbalik dan melihat ke arah Qin Mucai. Qin banyak, aku hamil sekarang. Apakah janjimu untuk belajar di luar negeri masih dihitung? Dia tiba-tiba membuka mulutnya dan melontarkan pertanyaan. Qinmu tertegun, tapi dia tidak memikirkan apapun, jadi dia menjawab pertanyaan Xiaotong. Tidak terlalu. Dia berjanji pada Xiaotong karena dia tidak hamil saat itu. Xiaotong selalu ingin pergi ke Prancis untuk belajar mengajar desainer. Qin Mucai dengan enggan menyetujuinya. Namun kini Xiaotong hamil secara tidak sengaja. Dia tidak yakin Xiaotong akan belajar di luar negeri sendirian. Melihat wajah Xiaotong tiba-tiba muram, Qin Muci memikirkannya, lalu melanjutkan menjelaskan, istri, setelah anak kita lahir, bolehkah saya menemanimu belajar di luar negeri? Kamu tidak boleh pergi. Sekarang perusahaan terlalu sibuk sehingga Qin Mucai tidak bisa menemani Xiaotong ke Prancis. Jika Xiaotong bersikeras untuk belajar di luar negeri, dia hanya bisa menunggu sampai anaknya lahir. Tahun lalu ditunda ke tahun ini, dan tahun ini ke tahun berikutnya. Qin banyak, menurutmu aku berumur 3 tahun. Petik 2. Wajah Xiaotong sangat jelek. Dia mengatupkan mulutnya dan tiba-tiba mencibir, kamu tahu kalau belajar di luar negeri adalah impianku, tapi kamu tetap melakukan hal seperti ini. Tahukah kamu berapa lama waktu yang dibutuhkan seorang wanita dari kehamilan hingga melahirkan? Benar-benar bohong jika mengatakan bahwa Anda bisa pergi setelah bayinya lahir.
Siatong telah melahirkan 2 orang anak. Tentu saja, dia tahu betapa rumitnya masalah ini. Bukan saja ia harus banyak menderita saat hamil 10 bulan, bahkan setelah anaknya lahir, sebagai seorang ibu, ia tentu tidak bisa meninggalkan bayinya begitu saja. Tindakan Qin Mucai sungguh kejam. Qin Muci mengatupkan mulutnya dan terdiam. Matanya yang terpencil tertuju pada wajah marah Siatong. Melihat dia tidak mengatakan apa-apa, Siatong bersenandung dingin, mengulurkan tangannya, langsung membuka pintu, lalu duduk. Kali ini, Qin Muzi tidak menghentikannya. Qin Banyak, kamu sangat egois. Dengan dingin mengucapkan sepatah kata pun, Siatong kemudian dengan kejam menutup jendela, menoleh ke satu sisi. Menyetir, lelah, dia memejamkan mata, tetapi pengemudi di barisan depan ragu-ragu. Dia memandang Siatong, yang memejamkan mata di belakangnya, dan Qin Muzi, yang berdiri di luar mobil. Dia berada dalam dilema dan tidak bergerak. Tanpa diduga, sekarang pengemudi itu tidak mendengarkan kata-katanya sendiri. Hati Siatong langsung melonjak menjadi kemarahan tanpa nama. Dia dengan keras membuka matanya, menatap tajam ke arah pengemudi itu. Kenapa? Aku sudah berhenti memberimu perintah sekarang. Bagaimanapun, dia masih istri dari keluarga Qin. Apa yang dilakukan para pelayan ini sangat bergantung pada wajah Qin. Itu sangat mengganggunya. Melihat Siatong marah, pengemudi tidak berani ragu, segera menyalakan mobil, perlahan keluar dari pintu keluarga Qin, masih berdiri di tempat yang sama dengan yang ditinggalkan Qin Mucai. Mau kemana sekarang, Nyonya? Mobil melaju jauh, pengemudi bertanya dengan hati-hati, matanya penuh rasa hormat, karena takut kecerobohannya akan membuat Siatong marah. Menatap pemandangan di luar jendela, Siatong sedikit mengernyit dan berpikir lama sebelum dia membuka mulutnya dengan tenang. Jaga rumah ini. Coba pikirkan, sekarang dia sepertinya harus pergi ke Kiao Rao Rao di sana sebentar. Siatong telah mengambil keputusan. Kali ini, dia harus memberi pelajaran pada Qin Mucai. Kalau tidak, pria itu akan melakukan sesuatu di belakangnya. Mereka tidak tahu. Ujung jari dengan lembut melintasi perutnya yang rata, sekarang janinnya masih kecil. Tidak bisa merasakan kehadirannya, tapi wajah Siatong diam-diam memunculkan senyuman lembut, matanya penuh kusut, dan menghela nafas dengan lembut. Bukannya dia tidak menyukai anak itu, hanya saja ketika anak itu lahir. Itu tidak benar. Hal ini membuat Siatong sangat kusut. Siatong muncul di rumah Gu. Gu Haoran menggendong Kiao Rao, yang penuh dengan makanan dan minuman, berbaring di sofa sambil menonton TV. Saat Siatong muncul, Kiao Rao segera melepaskan diri dari pelukan Gu Haoran dan segera bangkit dan berlari menuju Siatong. Dengan hati-hati menopang tubuh Siatong, mulut Kiao Rao penuh dengan senyuman. Saudari Siatong, kenapa kamu datang ke sini selarut? Ini, untuk pertanyaan Kiao Rao, Siatong tersenyum dan menggelengkan kepalanya, tapi tidak menjawab secara langsung. Tapi Gu Haoran, yang berjalan perlahan, menemukan ada yang tidak beres dengan dirinya. Saat matanya tertuju pada koper di tangan pelayan yang mengikutinya, Gu Haoran memiliki lebih banyak keraguan di matanya. Bagasi, Siatong, apa yang kamu lakukan? Di pagi hari, ketika dia dan Kiao Rao meninggalkan keluarga Qin, Siatong dan Qin masih baik-baik saja. Kenapa sekarang sudah hampir gelap, dan Siatong tiba-tiba datang ke sini? Gu Haoran memutar alisnya dan melihat ke arah gerbang. Dia tidak banyak mengembangkan sosok Qin. Kecurigaannya menjadi lebih serius. Siapa yang tidak tahu kalau Qin Mucai adalah iblis gila yang mencintai istrinya? Dia tidak tega membiarkan Siatong sedikit lelah di hari kerja. Bagaimana dia bisa membiarkannya datang ke sini sendirian pada malam hari saat ini? Bukankah Qin sangat takut dengan cinta lamanya pada Siatong? Tidak memperhatikan masalah kedua orang itu, Siatong, yang dibantu oleh Kiao Rao, duduk di sisi sofa, menarik napas, lalu mengangkat alisnya sambil tersenyum. Seperti yang kamu lihat, aku kabur dari rumah. Apa? Kata-kata Siatong baru saja jatuh, Kiao Rao terkejut dan berseru, kabur dari rumah. Dengan baik, Siatong masih tersenyum, dia mengangguk dengan lembut, seluruh orang duduk dengan nyaman di sofa, tidak menganggap dirinya sebagai orang luar. Aku sering bertengkar dengan Qin, jadi aku pindah. Dia mengangkat bahu acuh tak acuh, menatap Kiao Rao dan Gu Haoran dengan ekspresi terkejut, cahaya aneh melintas di matanya, dan kemudian dia dengan cepat membuka mulutnya. Hanya kamulah satu-satunya orang yang ku kenal sekarang. Aku seorang tunawisma yang malang. Kamu harus menerimaku. Siatong Li lurus dan kuat.
Gu Haoran yang pertama bereaksi. Dia sedikit mengernyit, tapi dia masih mengangguk setuju dengan permintaan Siatong. Jika kamu pindah, aku yakin aku akan menerimamu. Jika kamu tinggal sendirian di tempat lain, aku tidak yakin. Siatong benar-benar hanya mengenal sedikit orang, dan dia sedang hamil sekarang, seorang wanita hamil yang tinggal di luar sendirian, siapa yang bisa yakin? Kiao Rao juga dengan cepat mengangguk untuk melayani, dia meraih tangan Siatong, matanya penuh kebahagiaan, saudari Siatong, sebenarnya, aku sudah lama ingin tinggal berdua denganmu selama beberapa hari. Meskipun Kiao Rao sering pergi ke rumah Qin untuk menemui Siatong pada waktu biasa, Qin Mucai selalu menemaninya saat dia pergi ke sana. Tidak nyaman bagi Kiao Rao untuk berbisik kepada Siatong. Tapi sekarang setelah Siatong pindah, dia bisa punya banyak waktu bersama Siatong. Bagaimana bisa Kiao Rao tidak bahagia? Di luar dugaan, Gu Haoran dan Kiao Rao begitu serasi satu sama lain. Siatong terasa hangat di hatinya, dan senyuman di dasar matanya semakin lebar. Kamu tidak membenciku. Siatong tersenyum, pandangannya tertuju pada koper yang masih disisihkan. Jadi aku bisa berkemas. Tetaplah di kamar pojok di lantai atas. Luas dan cerah. Awalnya, kamar itu untuk dia dan Kiao Rao untuk tinggal. Sekarang Siatong ada di sini, dan dia hamil. Gu Haoran memutuskan untuk mengeluarkan kamar itu demi Siatong. Gu Haoran membuka mulutnya, tapi Siatong tidak keberatan. Pelayan itu mengangguk dan siap mengirim barang bawaan Siatong ke atas. Setelah beberapa langkah, mereka dihentikan oleh Kiao Rao. Jangan repot-repot. Kiao Rao maju ke depan dan mengambil barang bawaan dari tangan pelayan. Aku bisa tinggal sekamar dengan saudara perempuan Siatong, saya tidak perlu pergi untuk membersihkan ruangan lain. Kata Kiao Rao dengan senyuman di wajahnya, tapi dia tidak tahu bahwa wajah Gu Haoran di belakangnya. Semakin gelap, sampai pria itu akhirnya tidak bisa tenang dan membuka mulutnya. Rao, bagaimana denganku? Sejak mereka menjadi suami istri, Gu Haoran secara paksa pindah ke kamar Kiao Rao untuk tinggal bersamanya. Jika Siatong dan Kiao Rao tinggal sekamar, kemana dia harus pergi? Kata-kata Gu Haoran membuat wajah Kiao Rao menjadi kaku. Dia memikirkannya sebentar, lalu dia menoleh dan memeriksa dengan hati-hati. Haoran, tolong kembali ke kamarmu sebentar. Siatong kesulitan tinggal bersama mereka untuk sementara waktu. Kiao Rao ingin berbagi banyak hal dengan Siatong, termasuk pernikahannya dengan Gu Haoran. Hati Kiao Rao penuh kecemasan dan membutuhkan Siatong untuk mencerahkannya. Wajah Gu Haoran menjadi semakin berat. Dia mengatupkan mulutnya dan tidak berbicara, tetapi emosinya jelas tidak mau. Siatong sedikit malu, takut dia akan membiarkan Kiao Rao bertengkar dengan Gu Haoran karena dirinya sendiri. Dia hanya berdiri dan menyelesaikannya. Lupakan Rao, aku akan tinggal di kamar lain. Terlebih lagi, aku hamil sekarang, dan aku gelisah di malam hari. Aku khawatir aku akan mengganggumu. Gu Haoran sangat puas dengan sikap Siatong. Dia pikir Kiao Rao akan melepaskan gagasan itu, tapi dia tidak berpikir bahwa dia harus memelintir alisnya dan memegang tangan Siatong. Tidak, saudari Siatong, aku belum menikah dengannya. Mulut Kiao Rao datar. Sejak Gu Haoran pindah ke kamarnya, dia terus bertindak setiap malam, yang membuat tidurnya tidak nyenyak setiap saat. Melihat pernikahan mereka tinggal beberapa hari lagi, Kiao Rao sangat ingin melepaskan cengkeraman Gu Haoran selama beberapa hari. Melihat wajah Gu Haoran, dia tidak senang lagi. Sebelum dia berbicara, Kiao Rao sudah mendekatinya dan membisikkan sesuatu di telinganya. Kak Siatong tidak bisa tinggal lama di sini. Kita belum menikah. Sulit untuk menghindari obrolan orang saat kita tinggal bersama. Saat pernikahan selesai, aku akan kembali ke kamarmu. Tidak bisakah kamu menanggungnya selama beberapa hari? Gu Haoran sangat menentang, hati Kiao Rao sangat mengerti, hanya bisa memikirkan cara ini untuk menghadapinya. Mata Kiao Rao sedikit memohon. Hati Gu Haoran sedikit tergerak. Dia memikirkannya sebentar dan akhirnya berkata, kembali setelah pernikahan. Kiao Rao tidak memikirkannya sama sekali. Dia segera mengangguk, jangan khawatir, ini hanya 2 atau 3 hari. Menarik tangan Gu Haoran, hati Gu Haoran akhirnya melunak. Dia mengulurkan tangan dan menyentuh kepala Kiao Rao, mengangguk di bawah tatapan mata Kiao Rao yang penuh harap. Gu Haoran, kamu baik sekali. Kiao Rao senang, berjinjit di wajah Gu Haoran Jun dan mencium baji.
Tidak menunggu reaksi Gu Haoran, di depan wanita kecil itu diam-diam menyelinap ke sisi Siatong. Sister Siatong, ayo naik ke atas dan kemasi barang bawaanmu dulu. Kiao Rao memeluk lengan Siatong, seperti anak kecil yang makan gula. Siatong secara alami melihat adegan hubungan cinta dua orang tadi. Dia mengangguk sedikit dan mengikuti Kiao Rao naik ke atas. Gu Haoran akhirnya bisa merendahkannya, juga bisa dengan tulus mencintai Kiao Rao. Siatong sangat bahagia, juga merupakan berkah yang tulus untuk Kiao Rao. Kiao Rao, gadis yang baik, pantas memiliki hewan peliharaan yang lebih baik. Melihat sosok dua orang yang pergi, Gu Haoran menghela nafas tak berdaya, melihat sosok Kiao Rao, tapi dia penuh kasih sayang. Setelah Siatong pergi dengan mobil, villa besar keluarga Qin terasa kosong. Qin Muci duduk di sofa, dan banyak puntung rokok sudah menumpuk di asbak di depannya. Ujung jarinya yang ramping juga memegang sebatang rokok yang menyala, yang membuat wajahnya semakin misterius. Pengurus rumah tangga di satu sisi melihat bahwa Qin Mucai telah lama duduk di sini. Dia menghela nafas dan maju untuk menuangkan secangkir air panas untuk Qin Mucai dan meletakkannya di depannya. Minumlah air, Tuan. Qin banyak, saya banyak merokok di sini. Jika dia merokok lagi, dia akan mendapat masalah. Qin Muci mengerucutkan mulutnya, masih meludahkan mulutnya, dan pengurus rumah tangga yang tercekik tidak bisa menghentikan suara lembutnya yang terbatuk-batuk. Melihat Qin Mucaisi tidak mempedulikan dirinya sendiri, pengurus rumah tangga itu mengerutkan kening dan berbisik, saya tahu ini masalahnya. Mengapa saya tidak menghentikan istri saya sekarang? Tentu saja, pengurus rumah tangga tidak tahu apa yang terjadi, dua orang ini. Yang dia tahu hanyalah setelah Siatong meninggalkan keluarga Qin Muci sepertinya telah kehilangan jiwanya. Suara pengurus rumah tangga tidak besar atau kecil, tapi cukup bagi Qin Muhai untuk mendengarnya dengan jelas. Dengan tangan yang galak memegang sebatang rokok, Qin Muhai menatap Lian Xin dengan wajah muram. Turun, dia mengkhawatirkan Siatong, tapi sekarang pengurus rumah tangga mendatanginya dan terus mengobrol, yang membuat Qin Muci merasa tidak nyaman. Melihat Qin Mucai marah, pengurus rumah tangga tidak berani berkata apa-apa lagi. Dia mengangguk dan segera berbalik. Dia tidak berani tinggal di aula. Setelah pengurus rumah tangga pergi, ruang tamu besar itu kembali sunyi. Qin Mucai masih duduk di sofa, diam, tapi dua sosok kecil muncul dari sudut. Saudaraku, ayah, ada apa? Melihat punggung Qin Mucai, mataku penuh kekhawatiran. Walaupun bayinya lebih kecil dari penurut, namun gayanya lebih dewasa daripada penurut, wajahnya tetap dingin, acuh tak acuh dan usianya sama sekali tidak cocok. Aku tidak tahu. Bayi dingin melontarkan sepatah kata, kemunculan kata seperti emas membuat Sayang merasa tidak puas. Sayang mengerutkan kening, mengangkat tangannya dan dengan lembut menepuk kepala bayi itu. Baby Qin, aku adikmu. Jangan bersikap dingin padaku. Saya sangat membencinya. Semua anak laki-laki yang mengejarnya di sekolah suka berpura-pura menjadi gaoleng. Meski sepanjang hari dingin, bayi itu malah berpura-pura menjadi gaoleng bersamanya setelah pulang. Sifat penurutnya aktif, tentu saja tidak bisa menerima temperamen acuh tak acuh bayi. Tiba-tiba, dia ditepuk oleh Guai, dan bayinya sangat tidak puas. Dia sedikit mengernyit, mengangkat matanya dan menatap Guai. Dia berbalik dan berjalan ke atas. Dengan tergesa-gesa, Guai meraih tangannya. Sayang, kamu mau kemana? Kembalilah ke kamarmu dan pergi tidur. Menanggapi bayi itu masih beberapa kata dingin, patuh tetapi tidak lagi mempedulikannya, dia mengangkat jarinya menunjuk ke arah Qin banyak, berbisik. Sayang Qin, sekarang ayah masih seperti hantu itu, dan ibu tidak tahu harus pergi kemana, jadi kamu masih ingin tidur. Dia sedikit khawatir. Sebelum dia sempat menunjukkan kritik diri yang dia tulis kepada Siatong, dia mengetahui berita bahwa Siatong telah melarikan diri dari rumah. Qin Muhai baru saja merokok. Dia sangat khawatir. Xia Guai berbisik di dalam hatinya, orang dewasa ini benar-benar tidak peka. Mereka bahkan membiarkan anak-anak ini mengkhawatirkan hal-hal tersebut. Baby mengangkat alisnya, tetapi dengan lembut melepaskan tangan dari mulut yang patuh dan seperti susu. Kakak, besok juga ada kelas, jika ibu tahu kamu tidur larut malam, kamu akan marah. Kata Bao sambil memandang Qin Muzi tidak jauh dari situ, istrinya sendiri, bujuk dia. Dengan dingin mengucapkan sepatah kata pun, bayi itu berjalan dengan kaki pendek kecil ke atas dengan cepat, menghilang di depan kekasihnya, karena bayi itu tiba-tiba muncul kata-kata,
sayang beberapa orang bingung. Mengapa dia tidak tahu bahwa kakaknya dewasa sebelum waktunya? Bayi itu merawat dirinya sendiri dan pergi. Dia ingin kembali ke kamarnya. Setelah memikirkannya, dia menggigit giginya. Dia merangkak menuju Qin Muqiao dan duduk di samping Qin Muqiao. Tangan kecilnya menggenggam lengannya, dan seluruh orang menempel pada Qin Muqiao. Ayah, ini sudah larut. Sudah waktunya kita tidur. Desak tawa cerdasnya, dan Qin Muhai yang diam akhirnya bereaksi, takut cincin rokok akan mencekiknya. Qin Muhai kemudian mematikan rokok di tangannya dan mengangkat tangannya untuk menyentuh kepalanya. Kenapa kamu tidak tidur sendiri hari ini? Dia menghela nafas sedikit, dan matanya penuh penyesalan. Ibumu tidak tahu apakah dia sedang tidur atau tidak sekarang. Setelah Xiatong pergi, Qin Mucai mulai menyesalinya, tetapi karena wajahnya, dia tidak memilih untuk menyusul. Dia hanya duduk di ruang tamu untuk waktu yang lama, menantikan kembalinya Xiatong. Tapi dia salah. Begitu Xiatong pergi, dia benar-benar menghilang. Bahkan teleponnya dimatikan. Xiatong masih hamil, jadi seseorang kehabisan. Qin Muci sangat khawatir, bagaimana bisa tidur. Sepertinya dia merasakan emosi Qin Muci, dan wajahnya mengusap lengan Qin Muci dan bergumam dengan suara rendah. Ayah, aku merindukan ibu. Xia Guai begitu besar sehingga dia belum benar-benar berpisah dari Xiatong. Kali ini, Xiatong tiba-tiba ditinggal sendirian, yang membuat Xia Guai sedikit tidak siap. Dia tumbuh bersama Xiatong ketika dia masih kecil. Meskipun dia sudah mulai bersekolah, Xiatong masih menceritakan kisahnya sebelum tidur. Hari ini, ketika cerita Xiatong tiba-tiba menghilang, dia hampir tidak bisa tidur. Xia Guai mengerutkan mulutnya, seolah dia akan menangis sedetik kemudian. Qin Mucai merasa tertekan. Dia menghela nafas dan bangkit untuk memimpin Guai. Bersikaplah baik dan tidur nyenyak. Ibu akan kembali dalam beberapa hari. Qin Mucai membawanya ke atas dan menempatkannya di tempat tidur. Kemudian dia berbalik dan ingin pergi. Penjahat di dalam selimut membuka dengan suara rendah yang malu-malu. Ayah, aku ingin mendengar sedikit cerita yang selalu diceritakan ibu kepadaku. Dengan patuh, seluruh orang terkubur di dalam selimut, hanya memperlihatkan sepasang mata bulat besar yang menatap ke arah Qin Muci. Qin Muci sedikit terkejut dan sedikit bingung. Xiatonglah yang biasanya mengatur agar dia tidur dengan bayinya. Tentu saja, dia tidak tahu bahwa dia bahkan harus mendengarkan cerita pengantar tidur sebelum dia pergi tidur. Melihat mata Xia Guai yang penuh harap, Qin Muci menghela nafas sedikit, duduk di bangku di samping tempat tidur, mengambil buku dongeng, dan membacanya dengan lembut. Dengan adanya cerita pengantar tidur, penurut benar-benar segera tertidur. Setelah menutupi selimut untuk patuh, Qin Muqiao keluar dari ruangan dengan hati-hati. Karena mengkhawatirkan bayinya, dia berbalik dan pergi ke kamar bayi untuk melihat. Melihat penampilan bayi yang tertidur, Qin Muci selalu merasa tidak enak di hatinya, dan suasana hatinya menjadi semakin dalam. Dia tidak pernah tahu sebelumnya bahwa membawa dua anak adalah hal yang melelahkan. Namun selama bertahun-tahun, Xiatong tidak pernah lelah di hadapannya, namun ia tidak pernah menemukan kerja kerasnya dan marah pada Xiatong. Sambil menghela nafas berat, Qin Muci penuh penyesalan saat ini. Dia menyesali mengapa dia marah pada Xiatong dan mengambil Xiatong. Di saat yang sama, dia menyesali perilaku egoisnya. Xiatong seharusnya marah. Qin Mucai benar-benar tahu kesalahannya. Xiatong tinggal di kamar Qiao Rao Rao. Qiao Rao Rao dengan penuh semangat menarik Xiatong untuk lama mendiskusikan pernikahan, dan akhirnya tertidur. Xiatong berbaring di tempat tidur, tapi matanya menatap yang tertua. Dia tanpa sadar menatap ke balkon, dan semakin dia tidur, dia semakin sadar. Sambil menghela nafas sedikit, Xiatong langsung bangun. Gerakannya sangat lembut. Karena takut membangunkan Qiao Rao Rao dalam tidur nyenyaknya, dia mengenakan mantel di satu sisi dan berbalik dengan hati-hati untuk keluar dari pintu. Awalnya, dia hanya ingin berjalan-jalan di taman belakang villa, namun dia tidak ingin menuruni tangga ketika bertemu dengan sosok yang dikenalnya. Kenapa kamu tidak tidur selarut ini? Xiatong mengerutkan kening, melihat cangkir anggur di depan Gu Haoran, dan mengulurkan tangan untuk mengambil cangkir anggur itu jauh-jauh. Tidak baik bagimu untuk minum terlalu banyak di malam hari. Dia dengan ramah mengingatkan, tetapi Gu Haoran tersenyum, tangan besarnya memegang kait tidak jauh dari cangkir anggur kembali ke tangannya. Dia menyesap cangkir anggur, sudut mulutnya masih tersenyum. Aku tidak tidur, kan?
Melihat bujukannya tidak berguna, Siatong tidak berkata apa-apa lagi. Dia duduk di samping Gu Haoran dan meraih segelas anggur, tapi Gu Haoran segera menghentikannya. Kamu sedang hamil sekarang. Kamu tidak bisa meminumnya. Gu Haoran mengerutkan kening dan meletakkan botol anggur di satu sisi, tapi dia bangkit dan menuangkan secangkir susu hangat untuk Siatong dan meletakkannya di depannya. Nona Qin Mucai, tidak bisa tidur. Gu Haoran menggoda. Siatong memegang cangkir susu hangat dengan kedua tangannya. Matanya berbalik tajam, tapi dia menjawab kata-kata Gu Haoran dalam satu suap. Tidak, dia bergegas membuka mulutnya, tapi senyuman Gu Haoran di sudut mulutnya menjadi semakin besar. Siatong sepertinya menyadari bahwa reaksinya barusan terlalu tidak normal. Dia menyesap mulutnya dan merasa malu untuk beberapa saat, lalu menjelaskannya dengan suara rendah. Aku hanya ingin bersikap baik dan sayangku. Mereka tidak pernah meninggalkanku. Semakin kecil suaranya, semakin rendah suasana hatinya. Gu Hao menghela nafas dan berhenti menggoda Siatong. Kenapa lari dari rumah jika kamu begitu enggan? Terlebih lagi, Qin Muci sangat mencintaimu. Bagaimana dia bisa bertarung denganmu? Karena Siatong yang tiba-tiba kabur dari rumah, Gu Haoran sudah menebak sesuatu dengan samar. Watak Siatong agak keras kepala, begitu pula Qin Muci. Kedua orang ini sudah lama bersama, tidak dapat dipungkiri bahwa mereka akan tersandung, dan itu juga normal. Hanya saja Gu Haoran tidak menyangka bahwa Siatong dan Qin akan mengalami pertarungan sengit kali ini. Mereka sudah kabur dari rumah. Siatong Nuzui, sedikit menunduk untuk menutupi emosinya. Gu Haoran, kamu tidak mengerti. Pergi ke Prancis untuk belajar lebih lanjut selalu menjadi keinginannya, tetapi Qin Mucai menghancurkan rencana awalnya karena keinginan egoisnya, yang membuat Siatong tidak marah. Gu Haoran tidak berbicara, hanya menatap Siatong dengan penuh perhatian, menunggu Siatong berbicara lagi. Setelah hening lama, Siatong Cai menghela nafas berat, tiba-tiba mengangkat kepalanya, tapi matanya sedikit lebih bingung. Gu Haoran, jika Rao Rao ingin melepaskan pernikahannya sekarang demi mengejar mimpinya sendiri, apa yang akan kamu lakukan? Masalah mendadak Siatong membuat Gu Haoran terpana. Dia memutar alisnya dan berpikir lama sebelum membuka mulutnya. Karena ini adalah impian Rao Rao, tentu saja aku mendukungnya. Seolah menyadari ketidakpahaman Siatong, dia terkekeh dan menjelaskan dengan suara lembut, aku percaya hubungan antara Rao Rao dan aku. Tidak masalah jika pernikahannya nanti. Jika dia benar-benar ingin pergi, aku akan pergi dengan dia. Memang benar jawaban ini, musim panas Tong mengerutkan mulutnya, tetapi hatinya semakin sedih. Gu Haoran bisa memikirkan banyak hal untuk Kiao Rao. Mengapa Qin Mucai tidak terlalu memikirkannya? Siatong diam dan tidak berbicara. Gu Haoran sepertinya sudah menebak alasan kenapa dia kabur dari rumah kali ini. Dia sedikit mengaitkan bibirnya dan membuka mulutnya pada Siatong. Dalam hal ini, apakah kamu sering berkonflik dengan Qin? Dengan baik, Siatong mengangguk dan mengakui bahwa di depan Gu Haoran, dia tidak bisa menyembunyikan apapun. Dia mungkin juga memberitahunya secara langsung dan jujur. Jika demikian, Gu Haoran tidak bisa menahan tawa. Dia menatap Siatong dengan mata lembut, dan matanya penuh tawa. Kamu dan Qin, aku sama-sama suami dan istri yang sudah tua. Apa yang berisik tentang hal semacam ini? Itu hanya lelucon yang paling umum, tetapi Siatong bereaksi dalam sekejap. Dia mengerutkan kening dengan keras, dan nadanya dingin. Gu Haoran, kamu tidak mengerti. Siatong menghela nafas, fundusnya sedikit lebih kusut. Kalian semua tahu bahwa belajar di Prancis adalah keinginan terbesarku. Awalnya, Qin Mucai dan aku sudah berdiskusi bahwa aku bisa berangkat ke Prancis bulan depan, tapi agar tidak mengizinkanku pergi ke luar negeri, dia bahkan berpikir untuk menghancurkan kondom untuk dibuat, aku hamil. Semakin banyak Siatong berkata, semakin marah dia, dan semakin dalam alisnya. Mungkin karena dia terlalu marah, dan perutnya sedikit sakit. Dia berbisik, dan tanpa sadar Siatong memegangi perutnya. Apa masalahnya? Melihat wajah Siatong yang tampak kurang tepat, Gu Haoran segera berdiri untuk memeriksa situasi Siatong, tetapi Siatong menggelengkan kepalanya dan menghentikannya. Tidak apa-apa, hanya saja posisi bayi di dalam perut kurang tepat. Istirahat saja sebentar. Sejak saat ini, dia sering terlihat seperti ini. Dia tidak tahu bahwa ketika dia hamil, dia hanya mengira perutnya sedikit sakit. Hari ini, Siatong mengetahui bahwa dia hamil lagi. Melihat Siatong tidak ingin berkata apa-apa lagi, Gu Haoran tidak ingin bertanya lagi.
Dia menghela nafas dan memikirkan tentang apa yang baru saja dikatakan Siatong, dan tanpa sadar alisnya berkerut. Qin banyak, aku melakukan ini. Ini terlalu berlebihan. Dia mengira kali ini adalah kekesalan Siatong, tapi dia tidak berpikir ada alasan seperti itu. Dia memutar alisnya, dan tidak tahu bagaimana membujuk Siatong. Qin, aku sangat mencintaimu. Kamu masih mengandung anak. Kenapa kamu harus marah padanya? Setelah memikirkannya, Gu Haoran hanya mengatakan ini. Tanpa diduga, Siatong yang mengerucutkan mulutnya diam tidak menjawab. Dia terdiam lama sekali, hanya memuntahkan gas keruh. Dia mengangkat kepalanya, sepasang mata cerdas yang diwarnai dengan sedikit sedih, menatap Gu Haoran tidak jauh dari situ. Gu Haoran, menurutmu apakah aku benar-benar ingin melepaskan karirku karena anak ini? Siatong sekarang mencoba membuka toko desain pakaian, dan gaun pengantin Kiao Rao Rao adalah gaun pertama yang dia desain sendiri. Segalanya telah dipersiapkan, tetapi anak yang tiba-tiba muncul di perutnya benar-benar melanggar rencana Siatong. Belajar di luar negeri adalah hal yang ingin dilakukan Siatong sepanjang hidupnya, namun kini ia hamil lagi, dan posisi janin anaknya tidak normal. Jika dia benar-benar ingin tinggal, dia pasti tidak cukup lelah. Dengan cara ini, antara karir dan anak, Siatong hanya bisa memilih satu. Faktanya, inilah alasan sebenarnya mengapa Siatong kabur dari rumah. Dia tidak terlalu marah pada Qin, tapi dia masih berjuang dengan pilihannya sendiri. Itu semua tergantung pilihanmu. Dengan penuh perhatian, dia mengubah susu dingin di selimut Siatong menjadi susu hangat. Gu Haoran tertawa dan bergumam dengan suara rendah. Siatong, sebenarnya, kamu harus mengerti bahwa jika Qin Mucai benar-benar mencintaimu, tidak peduli keputusan apa yang kamu buat, dia akan mencintaimu seperti biasa. Jika Qin Mucai sangat, aku tidak mencintaimu, tidak peduli berapa banyak anak yang kamu berikan, dia tidak akan mencintaimu. Berapa banyak hal yang dikorbankan Siatong demi Qin Mucai, Gu Haoran benar-benar menarik perhatian, bahkan jika Siatong sekarang memilih karirnya sendiri, Gu Haoran tidak akan merasa bahwa Siatong telah melakukan apapun salah. Orang-orang perlu melakukan sesuatu untuk diri mereka sendiri sepanjang hidup mereka. Kata-kata Gu Haoran terdengar samar di telinganya, namun kalimat sederhana membuat hati Siatong menjadi tenang. Dia mengerutkan kening dan memikirkannya untuk waktu yang lama, dan kerutan itu akhirnya mengendur. Dia mengangkat matanya dan tersenyum lebar kepada Gu Haoran. Terima kasih, Gu Haoran. Senang rasanya memiliki teman dekat sepertimu. Gu Haoran adalah orang yang paling mengetahui pikirannya, dan Siatong tidak dapat membantahnya, sama sekali. Bukankah itu saatnya teman dimanfaatkan? Gu Haoran tersenyum, pandangannya tidak sedikit salah, belum lagi kamu bisa datang ke sini untuk menemani Rao Rao, aku juga sangat berterima kasih padamu. Menjelang pernikahan mereka, Kiao Rao Rao tampaknya telah berubah akhir-akhir ini. Secara normal, dia menderita kecemasan pranikah. Gu Haoran sebagai orang besar, tentu saja tidak mampu mencerahkan Kiao Rao. Tapi sekarang Siatong datang, semua ini tidak menjadi masalah. Kemunculan Siatong yang tiba-tiba tidak semuanya berdampak buruk bagi Gu Haoran. Saat menyebut Kiao Rao, mata Gu Haoran penuh cinta. Siatong tersenyum dan merasa bahagia untuk Kiao Rao. Ini sudah larut, aku harus kembali dan istirahat. Siatong berdiri sambil tersenyum. Dia hanya mengambil beberapa langkah dengan perutnya, tapi tiba-tiba berhenti. Dia berbalik dan segera kembali ke meja dan mengambil anggur merah di atas meja. Aku akan menyimpan ini untukmu untuk saat ini. Tidak baik bagimu untuk minum begitu banyak anggur di tengah malam. Beralih ke Gu Haoran dan tersenyum, sosok Siatong segera meninggalkan ruang tamu dan melihat anggur merah di gelas di depannya. Gu Haoran menyesap mulutnya, mengambil gelasnya dan meminum semua anggur merah yang tersisa di gelas. Kemudian dia bangkit dan mengurus dirinya sendiri dan kembali ke kamarnya. Ketika Kiao Rao bangun lagi, dia melihat sebotol anggur merah di samping Siatong pada pandangan pertama. Dia tanpa sadar melebarkan matanya dan melihat Siatong sedang bermain dengan ponselnya di sofa. Saudari Siatong, apakah kamu gila? Menunjuk ke botol anggur merah biasa saja, mata Kiao Rao penuh dengan rasa bersalah. Siatong bereaksi terhadapnya. Melihat mata khawatir Kiao Rao, dia langsung memahami sesuatu. Dia dengan lembut meletakkan ponselnya, sambil tertawa, Rao Rao, anggur merah ini bukan minumanku, kamu terlalu banyak berpikir. Meskipun dia sangat ingin minum anggur merah kemarin, dia dihentikan oleh Gu Haoran dan tidak berhasil.
Mendengarkan Siatong berkata begitu, Kiao Rao Rao hanya merasa lega, tapi langsung mengerutkan keningnya. Bukankah kakak perempuan Siatong yang minum? Siapa yang minum? Hanya ada 3 orang yang tinggal di villa ini. Mereka bilang mereka tinggal di villa sebelah, tapi mereka tidak tinggal di villa utama. Jika bukan Siatong, maka itu Gu Haoran. Siatong tersenyum dan mengeluarkan minuman Gu Haoran di tengah malam. Kiao Rao Rao mengerutkan kening dan diam. Dia memikirkannya dan akhirnya menertawakan Siatong. Saudari Siatong, aku akan keluar dulu. Karena terburu-buru mengucapkan sepatah kata pun, Kiao Rao Rao berbalik dan segera keluar dari pintu, tapi dia tidak langsung turun ke bawah, melainkan menuju kamar Gu Haoran. Melihat punggung Kiao Rao Rao, Siatong sedikit mengaitkan bibirnya, dan matanya penuh senyuman. Kiao Rao Rao adalah gadis yang sederhana. Segala suka dan duka terpancar di wajahnya, yang tidak bisa ditutupi sama sekali. Kepribadiannya melengkapi kepribadian Gu Haoran, tapi aku hanya berharap mereka bisa bahagia sepanjang waktu. Setelah lama mengetuk pintu Gu Haoran, tidak ada jawaban di dalam. Kiao Rao mengerutkan kening dan mendorong pintu dengan lembut. Baru saat itulah dia menemukan bahwa pintu kamar Gu Haoran tidak terkunci. Dia mengerutkan bibirnya, dan senyuman muncul dari matanya. Dia sengaja berjingkat ke dalam kamar dan menutup pintu lagi dengan hati-hati. Tindakannya sangat lembut, seolah dia takut membangunkan Gu Haoran. Pria itu diam-diam berbaring di ranjang besar dan tidak bergerak. Suara nafas yang sedikit stabil jelas mengungkap fakta bahwa dia sedang tidur. Melihat penampilan Gu Haoran yang tertidur, hati Kiao Rao melontarkan sedikit rasa menggoda. Sambil tersenyum buruk, dia dengan lembut naik ke tempat tidur Gu Haoran, duduk di kepala tempat tidur, menjambak rambutnya, dan dengan lembut mengusap wajah Gu Haoran dengan ujung rambutnya. Ujung rambutnya baru saja menyentuh wajah pria itu, namun pinggangnya tiba-tiba naik menjadi sepasang telapak tangan yang besar. Tiba-tiba dia merasa pusing. Kiao Rao Rao berteriak tanpa sadar. Detik berikutnya, dia terhalang oleh penutup bibir yang hangat. Kiao Rao Rao melebarkan matanya dan menatap pria yang bekerja keras untuk menyerap manisnya bibirnya. Wajahnya langsung memerah. Dia tertegun lama sekali dan akhirnya bereaksi. Dia mendorong Gu Haoran menjauh dan berjuang untuk bangun dan duduk di kepala tempat tidur. Kapan kamu bangun? Seolah-olah melakukan hal buruk ditangkap secara umum, Kiao Rao Rao menatap matanya, fundusnya sedikit bersalah. Gu Haoran terkekeh, tapi dia memeluk Kiao Rao. Aku sudah bangun ketika kamu masuk tadi. Alasan berpura-pura tidur hanya untuk melihat apa yang ingin dilakukan Kiao Rao, gadis kecil itu. Namun, Kiao Rao benar-benar tidak mengecewakannya dan memunculkan ide buruk untuk menggaruk rambutnya. Telinganya tiba-tiba memerah, jantung Kiao Rao kosong, dia tanpa sadar menelan air liurnya, dan berbisik di pelukan Gu Haoran. Kenapa kamu berpura-pura tidur padahal kamu bangun pagi-pagi sekali? Pria ini, jelas sekali, sedang mencoba menggodanya. Gu Haoran tidak berbicara sambil tersenyum. Dia baru saja mencium wajah Kiao Rao. Kiao Rao mengecilkan mulutnya dan mendorong Gu Haoran menjauh. Sebelum pria itu sempat bereaksi, dia berbalik dan turun dari tempat tidur. Bangunlah dengan cepat, jam berapa sekarang? Dia berteriak keras untuk menutupi rasa malunya karena tertangkap. Tanpa menunggu jawaban Gu Haoran, dia sudah berbalik dan meninggalkan ruangan. Saat mereka muncul di ruang makan bersama, Bi Siatong sudah menunggu di sana. Setelah sarapan, Siatong meletakkan sendoknya dan memandang Kiao Rao dan Gu Haoran. Rao Rao, aku ingin kamu membantuku. Dengan baik, tangan Kiao Rao Rao menyantap makanannya dengan keras, matanya penuh dengan kecurigaan. Kakak Siatong, apa yang kamu ingin kami bantu? Siatong tersenyum misterius, tapi tidak berencana memberitahu Kiao Rao Rao rencananya sekarang. Ikutlah denganku, dan kamu akan tahu nanti. Meskipun Siatong kabur dari rumah dan tidak ada, Kin banyak saya tidak bisa melepaskan urusan perusahaan sama sekali. Ketika Gu Haoran muncul di perusahaan Kin, mata Kin banyak memancarkan jejak yang dalam. Dia meletakkan penanya dan bersandar dengan nyaman di kursi. Gu Haoran, apakah istriku mendatangimu? Kalimat ini bukanlah sebuah pertanyaan, melainkan sebuah tekad yang nyata. Gu Haoran mengatupkan mulutnya dan tidak berbicara. Dia menatap wajah Qin Muci dan perlahan mengucapkan sepatah kata pun untuk waktu yang lama. Qin Muci, Siatong melakukan aborsi. Apa? Qin Muci hampir tanpa sadar melompat dari kursi. Dia menatap Gu Haoran dengan mata terbelalak,
dan matanya penuh kejutan dan ketakutan. Gu Haoran, apa maksudmu? Dia tidak yakin. Dia bertanya lagi. Gu Haoran mencibir, membuka bibir tipisnya, dan perlahan mengulangi apa yang baru saja dia katakan. Saya bilang Siatong pergi ke rumah sakit sendirian untuk melakukan aborsi. Dia tidak menginginkan anak itu. Kata-kata Gu Haoran terdengar di telinganya, seperti bom di benaknya. Qin Banyak, aku hampir tidak ragu-ragu. Dia bergegas dan meraih kerah Gu Haoran. Mengapa kamu tidak menghentikannya? Mengapa kamu tidak menghentikannya? Qin Banyak, aku hampir menjadi gila. Dia berpikir bahwa Siatong akan kembali setelah beberapa hari, tetapi dia tidak berpikir bahwa Siatong akan mengalami keguguran. Gu Haoran tidak begitu paham dengan pertanyaan Qin. Matanya masih tertuju pada mata Qin, penuh ironi. Aku menghentikannya. Saat Siatong kabur dari rumah, kenapa kamu tidak menghentikannya? Aku, untuk sesaat, Qin Muci terdiam dan tidak bisa berbicara dengan mulut terbuka. Siatong pergi hari itu, dia mengakui bahwa dia juga sangat kesal, jadi dia melakukan kesalahan hingga membiarkan Siatong pergi, tetapi setelah Siatong pergi, dia menyesalinya. Siatong, di mana dia? Di mana dia? Sambil memegang kerah baju Gu Haoran, Qin Banyak bertanya dengan panik. Gu Haoran kedinginan dan perlahan menyebutkan nama rumah sakit. Setelah mengetahui tentang rumah sakit Siatong, Qin Mucai tidak lagi terlibat dengan Gu Haoran. Dia dengan cepat berbalik dan keluar dari kantor, berkendara menuju rumah sakit. Qin Mucai menemukan sebuah lingkaran di rumah sakit, tidak melihat sosok Siatong. Sampai di sudut paling pojok rumah sakit, dia menemukan Kiao Rao Rao meringkuk di tanah dengan tubuh gemetar. Kiao Rao, bagaimana dengan Siatong? Bagaimana dengan Siatong? Sambil meraih bahu Kiao Rao, Qin Mucai bertanya dengan keras. Kiao Rao akhirnya mengangkat kepalanya, tapi menunjukkan wajah penuh air mata. Tuan Qin, saudari Siatong, dia. Kiao Rao Rao ingin berbicara tetapi berhenti. Matanya hanya menatap dengan sedih ke arah ruangan di sampingnya. Qin Mu tercengang. Dia segera melepaskan tubuh Kiao Rao Rao dan ingin memasuki ruangan, namun dihentikan oleh dokter di dalam. Wanita ini sudah meninggal, Tuan. Anda tidak bisa masuk. Kata-kata dokter itu meledak di telinganya. Tubuh Qin Banyak bergetar hebat. Seluruh tubuhnya seakan kehilangan jiwanya. Kata-kata dokter itu bergema di telinganya. Siatong mati. Melihat penampilan Qin Mucai yang sedih, Kiao Rao Rao di satu sisi menangis lebih keras. Dia bahkan maju dan memukul Qin Mucai dengan tinjunya. Dia terus menangis, dan seluruh wajahnya dipenuhi air mata. Ini semua salahmu, ini semua salahmu. Jika kamu tidak membuat saudari Siatong hamil, saudari Siatong tidak akan mati karena pendarahan hebat. Dan Qin Banyak, itu semua salahmu. Suara tangisan Kiao Rao Rao semakin keras dan lebih keras, tapi Qin Mucai telah memahami poin kunci dari kata-katanya, dan emosi di wajahnya sedikit mereda. Siatong meninggal karena pendarahan hebat. Dia menamparkan dirinya sendiri dengan keras. Wajah Qin Muci penuh dengan rasa sakit dengan kepala tertunduk dan mata kosong. Ini semua salahku, salahku. Dia berbisik pada dirinya sendiri, hatinya lebih seperti pisau. Jika dia tahu segalanya akan menjadi seperti ini, dia tidak akan melakukannya, bahwa membuat Siatong hamil. Dalam analisis terakhir, kematian Siatong adalah kesalahannya. Yu Guang menyapu ke satu sisi bangsal. Mata Qin Muci sedikit dingin. Dia melangkah maju dan ingin segera masuk ke kamar. Dokter berdiri dan menghentikannya. Apa yang ingin Anda lakukan, Tuan? Dokter mengerutkan kening dan bertanya, tetapi Qin hanya menatapnya dengan dingin. Bibir tipisnya perlahan mengeluarkan kata, saya ingin membawa pulang istri saya. Dia tidak bisa membiarkan Siatong sendirian tinggal di rumah sakit, bahkan jika dia sudah mati, dia harus membawa pulang Siatong. Kembali ke rumah mereka, tapi, dokter membuka mulutnya dan ingin mengatakan sesuatu, tetapi Qin Muci mendorongnya menjauh dengan tidak sabar, berbalik dan melangkah ke dalam ruangan. Sesosok tubuh sedang berbaring di ranjang sakit di dalam kamar. Sosok itu ditutupi lapisan kain putih, dan jantungnya terasa sakit menusuk. Langkah Qin Muci sedikit membingungkan. Dia terhuyung ke ranjang orang sakit dan memegang tangan dingin wanita itu. Air mata secara tidak sengaja jatuh dari sudut matanya. Melihat sosok yang ditutupi kain putih di depannya, Qin Muci memiliki rasa penyesalan di bagian bawah matanya. Istriku, aku datang untuk mengantarmu pulang. Setetes air mata mengalir pelan dari sudut matanya.
Qin Mucai hampir berlutut di ranjang rumah sakit. Telapak tangannya yang besar memegangi tangan kecil yang dingin di tangannya. Seluruh orang itu sangat botak sehingga orang tidak tega melihatnya. Qin Mucai bangkit dan ingin mendorong tempat tidurnya, tetapi dokter di satu sisi berdiri lagi dan mengulurkan tangan untuk menghentikannya. Tuan ini, kami memahami suasana hati Anda saat ini, tetapi rumah sakit memiliki peraturan rumah sakit, dan Anda tidak dapat membawa wanita ini pergi sekarang. Dokter agak cemas, melihat pakaian pria itu bukanlah tipe orang yang tidak berkualitas, betapa emosinya sangat tidak masuk akal. Dokter terus membujuk, tapi Qin Mucai tidak menanggapi sama sekali. Dia masih ingin mendorong tempat tidur keluar dari pintu. Qiao Rao di satu sisi melihat sepertinya ada yang tidak beres dengan situasinya, dan segera berdiri dan berbisik untuk menghiburnya. Qin banyak, jangan lakukan itu. Rumah sakit punya peraturannya sendiri. Kamu tidak boleh membawa saudari Xia Tong sekarang. Mata Qiao Rao sedikit mengelak. Melihat Qin Mucai ingin mengambil tempat tidurnya, dia terlihat sedikit bingung. Qin Mucai menuruti berita kematian Xia Tong. Tentu saja, dia tidak memperhatikan wajah Qiao Rao. Dia masih kedinginan, dan matanya yang tanpa ekspresi tertuju pada Qiao Rao. Xia Tong biasanya tidak suka datang ke rumah sakit. Aku tidak bisa membiarkan dia tinggal di sini sendirian. Aku harus membawanya pulang. Biasanya Xia Tong sedang sakit. Setiap kali dia harus dibujuk oleh Qin Muzi untuk waktu yang lama, dia enggan datang ke rumah sakit. Xia Tong takut dengan rumah sakit, dan bahkan lebih takut lagi mencium bau desinfektan. Qin Muzi sangat mengenal Xia Tong. Tapi, kata-kata Qiao Rao terhenti sejenak, dan dia harus menelannya lagi. Dia berdiri di pintu bangsal, dengan wajah yang rumit. Dia tidak bisa membiarkan Qin banyak mengambil mayatnya karena, tidak, kamu benar-benar tidak bisa membawanya pergi. Qiao Rao menggigit giginya dan terus menasihatinya. Namun, Qin Mucai tampaknya sudah kehilangan kesabaran. Dia menatap Qiao Rao dengan dingin. Rasa dingin di matanya terlihat jelas. Minggir, jangan membuatku marah. Qin Mucai jelas marah, hati Qiao Rao agak takut, tapi dia masih mengertakkan gigi untuk memblokir pintu. Dua orang mulai menemui jalan buntu, yang tidak mau menyerah. Qiao Rao, minggir. Qin Muzi menahan amarahnya dan membuka mulutnya lagi. Qiao Rao mengerutkan kening, masih menghalangi pintu, juga memanfaatkan tangan terbuka, jangan biarkan. Petik 2. Aku akan mengantar Xia Tong pulang. Menyingkirlah. Tak tertahankan, Qin Mucai tidak lagi sabar, dia langsung mendorong tempat tidur agar Qiao Rao mengetuk pintu. Tapi di koridor tiba-tiba terdengar suara jelas seorang wanita. Qin banyak, siapa yang akan kamu bawa pulang? Suara familiar itu terdengar sia-sia, tindakan Qin banyak yang sengit, dan sedikit kejutan melintas di matanya. Suara langkah kaki dada terdengar dari pintu. Dia menatap pintu itu dalam-dalam, sampai seorang wanita perlahan muncul di depan pintu. Xia Tong, gumamnya pada dirinya sendiri, tanpa sadar memegang tangan ranjang rumah sakit lebih erat. Xia Tong berdiri di luar pintu, tersenyum pada Qin, matanya penuh ketidakpedulian. Ini aku. Dia tersenyum dan dengan lembut menarik Qiao Rao ke belakangnya. Dia memasuki bangsal dan berdiri di tahun baru Qin Mucai. Qin banyak, kamu baru saja kabur dari rumah selama 1 hari, dan kamu ingin membawa pulang wanita lain. Xia Tong bertanya, tapi tidak ada nada marah di nadanya. Qinmu tertegun dan tiba-tiba mengerti sesuatu. Dia menundukkan kepalanya dan dengan keras mengangkat kain putih yang menutupi tempat tidur, dan wajah sosok di tempat tidur tiba-tiba terlihat. Wajahnya pucat dan tidak berdarah. Meskipun fitur wajah wanita itu sangat indah, itu hanyalah penampilan orang biasa. Dia terbaring diam di ranjang rumah sakit, jelas tanpa tanda-tanda vital. Wanita ini bukan Xia Tong. Hatinya terkejut, Qin Mucai kemudian dengan kuat mengendurkan tangannya untuk memegang tangan orang yang sedang sakit. Dengan ganasnya bergegas, memeluk tong musim panas beberapa tahun yang lalu ke dalam dadanya. Istriku, kamu belum mati. Memegang Xia Tong dengan kedua tangannya, Xia Tong hampir tersedak. Dia mendorong dada Qin Mucai dengan keras. Xia Tong terengah-engah dan sedikit mengernyit. Siapa yang memberitahumu aku sudah mati? Matanya penuh keraguan. Ini, Qin Mucai, tanpa sadar melihat ke samping, menemukan bahwa Qiao Rao, yang tidak jauh dari sana, telah menyelinap pergi. Qiao Rao, dia mengertakkan gigi dan bergumam, dan matanya penuh ketidakbahagiaan. Qin Mucai adalah orang yang sangat pintar,
bagaimana mungkin dia tidak menyadari bahwa Kiao Rao Rao sengaja menipunya dan membuatnya berpikir bahwa orang yang terbaring di tempat tidur adalah Siatong. Siatong mengatupkan mulutnya dan menyembunyikan senyuman di sudut mulutnya. Lalu dia mengangkat kepalanya dan menatap mata Qin Mucai, yang masih penuh kecurigaan. Rao Rao, ada apa dengannya? Tidak ada apa-apa. Qin Mucai menghela nafas ketika dia menerima semua ketidaksenangan di matanya. Namun, dia tanpa sadar memeluk Siatong lebih dekat. Kepalanya terkubur di leher Siatong. Mencium bau familiar dari wanita itu, Qin Mucai hanya merasa sedikit tidak nyaman. Jika kamu baik-baik saja, setelah wulong ini, Qin Mucai tiba-tiba ingin memahami sesuatu. Tidak peduli apa yang ingin dilakukan Siatong, dia bisa melakukannya. Selama Siatong bisa hidup di sisinya, dia akan puas. Siatong tersenyum, tapi secara alami mengulurkan tangannya dan memeluk pinggang Qin Mucai. Mereka saling berpelukan secara harmonis, hingga sang dokter berdiri dan memecah suasana hangat di antara mereka. Tuan dan Nona, jika Anda baik-baik saja, silakan keluar. Jangan ganggu anggota keluarga pasien dan ucapkan selamat tinggal kepada mereka. Begitu dokter mengingatkannya, Qin memperhatikan ada seorang pria bermata merah berdiri di depan pintu. Matanya tertuju padanya dan Siatong, jelas dengan sedikit kebencian. Qin Mucai terkejut, mengingat hal-hal absurd yang baru saja dia lakukan, dan merasa sedikit malu. Dia mengatupkan mulutnya, lalu membawa Siatong keluar dari bangsal. Maaf mengganggu. Begitu mereka meninggalkan ruangan, pria bermata merah memasuki bangsal, dan suara gemuruh keluar dari tempat tidur, dan dia mendengar keringat mengucur. Mendengarkan tangisan patah hati pria itu, Siatong menghela nafas sedikit, dan ada lebih banyak simpati di matanya. Mengapa orang selalu ingin menghargai lagi setelah kehilangan? Tampaknya menyadari perubahan mendadak dalam suasana hati Siatong, Qin Mucai mengatupkan mulutnya dan dengan lembut memeluk pinggang Siatong. Istriku, ayo pulang.